RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. Alhamdulillah, kembali lagi pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di acara MQM, Morning Quran Motivation, bersama Presiden RQV Indonesia, Sultan Muda Azmi. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir algoritma berbasis Al-Quran. Jika kita kemarin berbicara tentang juz 5 bagian 2, nah sekarang kita akan melanjutkan ke juz 5 bagian ketiga. Baiklah, kepada Presiden RQV Indonesia, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pelopor gerakan 1000 kampung Quran yang ada di studio, pecinta Al-Quran, juga seluruh pecinta Al-Quran yang ada di seluruh Nusantara, dan sahabat Al-Quran atau relawan RQV yang terus berdakwah, terus memperjuangkan Al-Quran di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah. Kembali kita bertemu dalam pembahasan algoritma berbasis Al-Quran di juz 5. Kali ini kita masih mengulang terlebih dahulu ayat 24, 25 dan 26. Semua serta sekalian mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi alaikum. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فمما
Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Para percinta Quran yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita membacakan satu halaman ini memberikan keberkahan kepada kita. Kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-26. Yuridullahu, Allah menghendaki, liyubayyina, untuk dia menjelaskan lakum bagi kalian, wayahdiyakum, dan dia akan memberi petunjuk pada kalian, sunanal ladina, sunanal perjalanan alladina, orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubat atas kalian, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, dari ayat 24, 25 dan 26 ini kita kemarin menegaskan tentang persiapan pernikahan. Ya, mengambil sisi yang saya ulang-ulang kemarin adalah tentang wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Jadi ujurah, ya, ujurahun, mahar-mahar mereka bil ma'ruf, dengan baik dan pantas. Ini juga diulang-ulang oleh Allah agar kita menghargai posisi wanita itu sendiri. Jadi oleh karena itu, ketika kita menyiapkan diri menikah, maka ada fase-fase yang harus kita siapkan. Yang pertama ada pra pernikahan, lalu bagaimana kita menikah, lalu bagaimana kita melalui setiap fase-fase pernikahan. Yang menariknya pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita detail tentang semua aturan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, selanjutnya kita melihat pada ayat 26.
yuridullahu, Allah menghendaki, liyubayyina, untuk dia menjelaskan, lakum, bagi kalian, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Ini garis penekanannya. Wa yahdiyakum, dan dia akan memberi petunjuk pada kalian, sunanal ladzina, perjalanan orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian. Untuk apa? Wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubat atas kalian, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ayat 25, 26, 24, 25, 26 ini semua cerita tentang proses manusia. Kita lihat kepada hitungan kita. Dan kita dulu perjalanan ya. Perjalanan rumus kita selalu menggunakan, kita melakukan aplikasi menghidupkan program kita, maka yang harus dikuasai selalu adalah 1, 2, ini 1, 2, kita menjadikan apapun cerita menuju ke yang 1. Itu angka Tuhan. 2, kita sebut angka manusia. 4 adalah angka lingkungan. Jadi, saudara sekalian, ini harus kita kuasai nih awal. Kembali lagi, kita menaruh kita tempatkan bahwa tujuan hidup kita adalah hanya untuk Allah, hanya satu tujuan kita untuk Allah. Maka ilmuwan-ilmuwan yang kita harus miliki, yang pertama adalah ilmuwan ma'rifah, ma'rifah mengenal Allah, mengenal Allah. Kita akan kupas ini lebih dalam. Ambil banyak ini. Dan kita juga perlu belajar tasawuf. Tasawuf ini yang kuat kita, dan perlu juga belajar mahabbatullah, ilmu tentang bagaimana melahirkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tasawuf, Allah, dan asma Allah, nama-nama baik 99. Ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang dipelajari oleh kita. Ma'rifatullah, tasawuf, dan mahabbatullah, asma Allah. Ini Anda nih, kalau kita sudah ini biasanya peningkatan kecintaan kita Allah itu. Nah, kemudian 2 angka manusia apa? Tapi yang pertama perlu kita pelajari tentang personal. Personal diri. Pertama, bahasa kerennya personal confidence. Apa personal confidence? Dulu nih,
Kemudian soft skill. Keterampilan di soft skill. Hard skill. Dan yang ketiga dari tentang kesehatan atau health, dan yang itu health. Nah, kesehatan diri ini perlu dipelajari. Karena kalau hardware-nya ini tidak bagus, dia tidak bisa melakukan aksi-aksi dan tindakan. Jadi, video ini apa yang membuatkan kita belajarnya tentang mind, thought, and body. Karena yang dialami oleh setiap kita itu adalah kemampuan berani untuk bicara, kemampuan berani untuk mengungkapkan, dan kemampuan berani untuk menyampaikan pikiran-pikirannya itu selalu terhambat. Kenapa? Karena self-talk-nya itu, pembicaraan di dalam dirinya itu selalu berakibat pada posisi negatif, tidak positif. Jadi dialami oleh banyak orang. Nah, ini akan mampu dapatkan kalau mengenal angka 1, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu telah kuat dalam diri kalian, sehingga kita tahu siapa. Hanya menguatkan ini semua. Yang kedua ini kita harus memperhatikan namanya kemudian kemampuan apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang manusia? Kemampuan history. Ini kelemahan kita, karena kita nggak tahu banyak tentang sejarah, sehingga kita hidup seperti apa adanya. Bahwa ada kebangkitan 100 tahun sekali kita tidak pernah tahu. Bahkan dengan beraninya kita mengatakan hidupku ini hanya untuk diriku. Yang penting aku kaya, aku alim, aku bisa hafal Quran, aku punya istri yang soleha, semua ada ingin. Itulah orang yang terlibat. Karena manusia ini pada hakikatnya dia hidupnya itu sosial. Orang yang hidup sendiri itu pergi ke hutan. Tuhan tidak menurunkan manusia ke hutan atau turun di pinggiran sungai atau turun di lautan. Tingkat monyet aja yang berteman, masa kita nggak berarti kita kadang-kadang lebih jelek daripada monyet. Duh, serah diri di hutan. Ya Allah, berilah aku istri yang cantik. Ya Allah, berikanlah aku hafal Quran. Aku banyak dosa. Aku nggak mungkin menjadi orang baik karena aku punya dosa. Saya menghakimi diri karena berpikir yang salah. Biasanya kematiannya juga salah. Ketika ada sebuah daerah itu orang berbuat maksiat, lalu di situ ada orang taat, alim sekali dia. Ya Allah, maksiat sudah ada di kampung ini luar biasa banyaknya. Tapi di situ ada ulama satu, yang balik ke masjid, ke sholat saja. Bagaimana hukumannya ya Allah? Dia duluan yang dihukum, baru yang lain. Salah itu. Nah, kalau beragama, standar beragama, jadilah orang seakan-akan pakai peci yang taat, padahal isinya jahat. Hanya kita disuruh untuk menolong saudara kita. Jadi orang yang bekerja untuk diri sendiri itu adalah orang yang telah membuat penjara diri dan mematikan diri sendiri. Jadi setengah hidup setengah mati. Makanya kita harus mempelajari angka 4. Karena angka 4 inilah yang kita sebut yang menjadi objek daripada si angka 2. Jadi Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meningkatkan derajatnya. Allah saja tolong kita, kok kita nggak tolong Allah? Di mana pikiran kita? Allah tidak bilang Al-Quran ini untuk satu orang, untuk alam semesta, khususnya kepada kita orang Islam, kepada kita orang beriman. Sampai ada ya ayuhan nas, ada ya ayuhan ladzi. Rahman dan Rahimnya Allah. Jangan kita membatasi. Masa saya itu jangan kita membatasi bahwa kealiman itu untuk diri sendiri. Salah sekali dalam diri. Padahal kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban. Baju ini pakai untuk apa? Oh ya Allah, aku baju ini untuk diri sendiri. Sabun kamu pakai untuk apa? Untuk diri sendiri. Mata kamu gunakan untuk diri sendiri. Ya, itulah cepat masyarakat. Nih, harus dirongkak ini. Saya berpikir. Orang yang berpikir untuk diri sendiri adalah orang yang cepat mematikan dirinya. Kapan dia sadar bahwa dia butuh orang lain? Ketika dia pincang, ketika dia lumpuh. Kalau kita lumpuh, kakinya nggak jalan gimana? Tolong aku dong, nggak mau. Kamu kan pikir diri sendiri. Kamu mau jadi orang yang soleh, kamu mau jadi orang hafal Quran, terus kamu mau jadi puisi yang cantik, kamu ingin kaya. Allah udah kasih semua, tapi kamu tidak mau menjalani. Membantu orang, nah udah kamu suruh saja sama diri kamu sendiri itu. Gimana? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita dikasih buta oleh Allah? Jalan diri ya. Kita nggak bisa. Tangan butuh kepala, kepala butuh kaki. Semua kita dari tubuh kita ada kebutuhan yang besar, ada otak yang melakukan perancangan. Saya bisa berdiri, jantung bekerja, semua tubuh kita bekerja. Nah ini konsep yang harus dimiliki pada personal. Maaf, ini pada kita sebagai manusia. Berapa kemudian soft skill ini banyak sekali ya. Kemudian ini kesehatan diri ini juga banyak sekali cabang-cabangnya. Histori ini sejarah Islam, sejarah peradaban. Kemudian yang kelima adalah hukum-hukum. Takarannya itu fikih. Kita perlu manusia belajar tentang soft skill ini banyak nih. Soft skill ini ada ekonomi, politik, teknologi, kemudian pendidikan, budaya. Nah, makanya kalau kita lihat umur kita ini, kan berarti umur kita yang produktif. Kemudian yang keempat, di pagi ini saya ingin mengulangi lagi tentang bahasa program, bagaimana memudahkan setiap kita itu eksponensial dalam memahami agama kita. Ya, agama ini mampu meledakkan ya, potensi kita, semangat kita menuju yang lebih baik. Yang keempat ini adalah lingkungan. Ini menjadi objek kita. Ada apa di lingkungan? Selain itu ada apa? Ada konflik. Ada apa lagi? Ada keluarga. Ada apa lagi? Persaudaraan, masyarakat, komunitas. Nah, ini menjadi objek kita. Wa khalaqtul jinna wal insan jangan ciptakan jin manusia untuk jadi sobat pecinta Al-Quran, sobat muda pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa yang ingin saya konsentrasikan kita pada ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Itu pada kata wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum.
Dan dia memberi petunjuk kepada kalian perjalanan orang-orang yang dari sebelum kalian, wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubat atas kalian. Ada apa di situ? Ada kata taubat, wa yatuba alaikum. Jadi kalau kita lihat dalam rumusnya, biasa 1, 2, 4 main yang tadi, maka X wa yatuba alaikum. Ayat ini, ayat 24 ini cerita baru habis perang. Kita baru habis perang, lalu dapat tawanan perang. Wanita-wanita. Yang budak-budak itu, tawanan perang itu, ada yang dia bersuami kan? Ada yang bersuami. Dan sekarang menjadi tawanan perang umat Islam. Sahabat ini takut nih, gimana nih kalau kita ingin menikahi mereka? Maka mereka datanglah kepada Rasulullah. Allah SWT menurunkan ayat wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Bagaimana di sini kita melihat Allah punya kasih sayang? Kalau kita lihat ayat 24, 25 dan 26, ini cerita proses kita kata dua. Apa saja yang harus dimiliki oleh angka 2? 1. Yang harus dia miliki. Ya apa? Personal. Confident. Yang kedua. Soft skill. Yang ketiga. Hard skill. Nah, belajar sejarah. Nah, hukum. Law. Hukum. Apa lagi? Nah, sekali banyak ya. Nah, jadi dua ini kalian situ habis perang mereka ketemu Rasulullah ini gimana nih? Berarti ada apa situ? Ada kepatuhan dan kepatutan seorang sahabat Rasulullah, para sahabat Rasulullah terhadap bagaimana menjalankan etika menghargai tawanan perang. Tinggi sekali ini. Tidak semua agama ada kayak begituan. Detil. Dan cara tidur pun serta tata cara daripada proses itu juga dilakukan. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumus, XP saya akan lebih terang di pertemuan yang selanjutnya. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 dengan di mana di sini di 2 pangkat 1. Kenapa 2 pangkat 1? Karena Allah mengajarkan kita pertama tata cara, aturan, menghargai wanita. Tapi di sini ada sebuah tata cara menghargai. Yang kedua, kalau kita membuat kesalahan, maka Allah memberi
taubat. Dan yang ketiga, Allah memberi jaminan. Dan atas pertaubatan kita. Allah mengatakan, Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kata alim maha mengetahui ini meyakinkan kita akan bahwa Allah tahu semua tentang diri kita. Allah menggandengkan dengan kata mengetahui dan bijaksana. Artinya apa itu bijaksana? Bijaksana adalah kemampuan, ya, kemampuan seseorang untuk menerima apapun dengan penyelesaian yang lebih baik. Dia lebih main kepada kesabaran. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi alim dulu baru bijaksana. Ya Allah, contohnya gimana? Hari ini udah buat baik, kemudian besok buat dosa. Lalu taubat, Allah terima. Besok buat baik lagi, buat dosa lagi. Tapi Allah juga terima. Besoknya buat baik lagi, buat dosa lagi, diterima. Allah tahu manusia sedang berusaha. Tapi bukan berarti berbuat dosa itu menjadi pekerjaan rutin kita. Seorang mukmin nggak boleh jatuh pada lubang yang sama. Ya. Tahap awal yang ingin saya tegaskan, ketika ada tata cara menghargai aturan menghargai wanita, maka di sini Allah memberikan porsi kepada yang namanya angka 2 ini manusia itu dengan porsi terbaik-baik penghargaan. Mana diharapkan setelah kita memiliki penghargaan yang tinggi dari Allah, Allah juga menginginkan kita untuk menghargai diri kita untuk mengabdi kepadanya. Jadi kita masih baru menemukan 2 XP ini adalah 2 pangkat 21 dikali 2 pangkat 2 sama dengan XP. Nah, stressing kita pada ini. Kenapa ini ada 2 pangkat 21? Karena di sini ada cerita tentang taubat dan cerita tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan ada kata wa yatuba. Ya, jadi menerima taubat, setelah diterima taubat kita, maka Allah memberikan kita pengampunannya dan Allah tahu semua pekerjaan kita. Jadi kalau di awal dimulai wal muhsanatu minan nisa tentang cerita perilaku manusia, maka diakhiri dengan wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahu a'lam bissawab. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari pemateri kepada Presiden RKV Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kesimpulan kita pada masih halaman pertama ya. Ada wal muhsanatu wa man lam yastati'
dan yuridullah. 3 ayat ini kesimpulannya adalah, karena kita tadi fokus pada ayat yang ketiga pada 26, bahwa kita sebagai manusia jangan takut untuk berbuat dan melakukan pekerjaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tuntunan, yaitu Al-Qur'an. Kalau sudah mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadaburinya, maka Anda telah mempelajari tingkat keberhasilan diri Anda lebih dari 70% keberhasilan. 30%-nya adalah Anda bisa belajar lebih mendalam dari perkataan atau sabda baginda Nabiullah Muhammad SAW, dan penyempurnaannya menguatkan diri dengan belajar dari para ulama-ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Kalau begitu apa kesimpulannya? Manusia eksponensial adalah manusia yang selalu dan senang mempelajari Al-Quran sebagai titik awal dari loncatan keberhasilan yang luar biasa. Bisa diulang? Apa tadi? Ya. Jadi sesuatu yang luar biasa tidak mungkin terjadi kecuali mereka, siapapun kita, mempelajari Al-Quran. Karena kitabullah adalah petunjuk bagi setiap umat manusia. Apalagi yang namanya Al-Quran diturunkan kepada seorang Nabi Khatimul Anbiya, baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang dilahirkan dari satu kaum yang kajian kita kemarin, mereka tidak bodoh sebenarnya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan pada Nabi kita, dan Nabi kita dilahirkan dari bangsa Arab? Tentu bangsa Arab ini punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki bangsa lain. Sama seperti kenapa Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Musa alaihissalam. Sama seperti Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan sama seperti Zabur diturunkan kepada Nabi. Tentu tidak sama lokasinya dan tidak sama pula proses penyempurnaan kitab petunjuk untuk peradaban manusia. Makanya Al-Quran ini adalah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi kita dan menjadi petunjuk bagi kita yang dibuat secara bertahap sampai manusia benar-benar memahaminya. Kalau sudah memahami Al-Quran, kita sudah memahami 70% dari sebuah peradaban, 20%-nya ada pada teknis dari Nabi Muhammad SAW, hadis-hadisnya, penjelasan, dan 10%-nya dijelaskan lagi oleh para ulama, para da'i. Ini tuntunan yang tidak boleh jauh dari kita. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, maka kita akan merasakan ledakan-ledakan yang luar biasa, loncatan-loncatan energi yang luar biasa, yang pada akhirnya menghasilkan semangat yang luar biasa pula.
Karena semangat adalah kehidupan. Tanpa semangat Anda tidak akan merasakan rasa-rasa kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah morning motivasi ya, motivation Quran morning. Semoga ada manfaatnya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu dari saya sebagai hamba yang dhaif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita akan bertemu lagi insyaallah besok pada Ramadan yang ke-7. Masih membahas juz 5, tahap terakhir untuk bagian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi menandakan telah berakhirnya acara MKM pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden RKV Indonesia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi setiap apa yang beliau lakukan. Kepada sobat muda Firat di seluruh Indonesia yang telah menyaksikan siaran langsung kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk terus menyaksikan MKM. Tentunya di setiap harinya akan ada tema dan pembahasan yang semakin menarik. Saya Almi Andia undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.